Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, beriring doa semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan, serta semangat sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya, khususnya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang matematika keuangan, khususnya mengenai diskonto ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita harus pelajari dulu apa itu diskonto ya, definisi diskonto. Nah, definisi daripada diskonto adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat meminjam pinjaman. Jadi kalau dalam sistem pinjam meminjam yang biasa, yaitu bunga itu dibayarkan pada akhir atau digabungkan dengan bunga-bunga sebelumnya. Tapi kalau kali ini bunga itu dibayarkan di awal. Ya, bunga itu dibayarkan di awal, baru cicilannya. Nah, jadi bedanya dengan bunga yang lain, bunga diskonto itu langsung dibayarkan di awal sehingga uang pinjaman yang kita dapatkan sudah dipotong dengan bunga diskonto tersebut ya. Nah, rumus diskonto yang pertama, D sama dengan M kali I kali T, di mana D itu diskonto adalah bentuk rupiah, kemudian M itulah modal yang dipinjam, modal yang dipinjam. Kemudian I itu adalah persen diskonto. Persen diskonto ini biasa dalam bentuk desimal ya. Misalnya kalau 5% berarti 0,05, 10% berarti 0,10 atau 0,1 dan seterusnya. Kemudian T ini waktu pinjaman ya, waktu pinjaman atau masa bunga atau periode ya. Kemudian rumus yang berikut NT dengan M dikurang D. NT itu adalah uang yang kita terima. Uang yang kita terima sama dengan M dikurang D, modal dikurang diskonto. Modal kita atau pinjaman kita, berapa kita minjam, nah dikurangi dengan diskonto, dengan bunganya. Ya, dengan bunganya. Berapa bunga yang harus kita bayar di awal. Maka dikurangkanlah itu. NT nilai tunai. Lainnya sudah ya. Kemudian yang ketiga, M sama dengan 100 per 100 dikurang P kali NT. Ini modal yang kita pinjam, itu sama dengan 100 per 100 dikurang P dikali NT. Nah, NT ini adalah uang yang kita terima. Jadi kalau dalam suatu soal uang yang diterima itu diketahui, dengan persen bunganya diketahui, P-nya diketahui, maka kita bisa tahu berapa uang yang kita pinjam, M ya. Emang yang dipinjam atau dibayar ya. Kemudian lagi NT modal yang diterima, P persen diskonto. Selanjutnya D yang berikut, P per 100 dikurang P dikali NT. Nah, kalau kita ingin diketahui ini uang yang kita terima, kemudian kita juga persen bunga kita berapa persen, maka kita akan tahu berapa diskonto kita dengan cara seperti ini, P per 100 dikurang P dikali NT. Dengan cara seperti ini, P per 100 dikurang P dikali NT. Kalau yang diketahui adalah uang yang kita terima. Kalau yang diketahui adalah uang yang mau kita pinjam, ya ini rumusnya, ya. Kemudian kedua, P persen. Nah, kita kok menjadi persen diskonto kita berapa? Ya, kita cek diskontonya berapa, modal yang kita terima berapa, modal uang yang kita pinjam berapa, diskonto berapa, M-nya uang yang kita pinjam berapa, baru kali 100%. Kalau dia P persen ya, persen diskonto. Ya. P persen ini berarti P persennya dengan persen diskonto. Oke, contoh. Pak Rudi meminjam uang sebesar 5 juta dengan diskonto 5% per tahun. Pinjaman tersebut akan dikembalikan setelah 8 bulan. Tentukan diskonto. Nah, 5 juta dengan diskonto 5% per tahun. Berarti dia setahun. Sementara 5% setahun. Sementara dikembalikan 8%. Berarti dia nggak sampai setahun kan. Nah, yang B, utang yang diterima Pak Rudi, kemudian uang yang dikembalikan Pak Rudi. Maka penyelesaiannya, M-nya 5 juta, I-nya 5%, T-nya 8/12. Nah, dia T 8/12. Ya.
Lah, kenapa 8 bulan? Kenapa 12? Karena dia bunganya dihitung per tahun. Ya 8 per 12. Kalau misalnya bunga dihitung per bulan, dia minjamnya 8 bulan, maka 8 per 1. Nah, ini dia berarti 8. T-nya 8. Nah, kemudian D-nya MI kali T, D diskonto. Berarti M-nya berapa tadi? M-nya 5 juta. Maka dengan 5 juta dikali I-nya 5%. Kita tulis 0,05 kali 8 kali T, T-nya 8 per 12. Ini dia. Maka setelah kita kalikan, maka hasilnya adalah D-nya 166.666,66 atau 67 lah ya. Diskonnya 166.666 atau 166.666,67 atau 66 rupiah ya. Yang berikut, uang yang diterima. Uang diterima berapa? Nilai tunai NT sama dengan M dikurang D. Modal yang kita pinjam dikurang diskonto, yaitu 5 juta dikurang 166.666,67 rupiah. Maka ini setelah kita kurangkan, maka hasilnya adalah 4.833.333,33 rupiah. Ini dia uang yang kita terima, rugi juga kan. Nah, yang berikut, uang yang dikembalikan ya, uang yang dikembalikan 5 juta. Kenapa? Karena kita pinjam 5 juta, kita kembalikan 5 juta. Contoh kedua, dengan diskonto 6%, Pak Rudi menerima pinjaman 7.520.000 rupiah. Tentukan berapa modal yang harus dikembalikan Pak Rudi. Tentukan besar diskonto yang harus dibayar Pak Rudi. Lihat, rumusnya M sama dengan 100 per 100 dikurang P kali NT. Yang diketahui kan nih, nilai tunai yang diterima. Kemudian nih 6%, maka ini menjadi diskonto 6% ya. Maka di sini menjadi M sama dengan 100 per 100 dikurang 6 dikali 7.520.000. Jadi 100 per 94 kali 7.520.000. Dikalikan dengan 100 kalikan dengan 7.520.000, hasilnya dibagi dengan 94. Maka diperoleh 752 juta per 94, sehingga hasil diperoleh 8 juta rupiah. Ya, jadi modal yang harus dibayar Pak Rudi adalah 8 juta rupiah. Tentukan besar diskonto. Nah, besar diskonto dengan P per 100 dikurang P kali NT. Ya, P-nya berapa tadi? 6%. Maka diskonto dengan 6 per 100 dikurang 6 dikali 7.520.000. Maka setelah 6-nya dikali berarti 6 per 94 dikali 7.520.000. 6 kalikan 7.520.000 hasilnya dibagi dengan 94. Maka diperoleh diskontonya adalah, oh ini dua double ini ya, 480.000 rupiah diskontonya. 480.000 ya, sehingga jadi besar diskonto yang harus dibayar Pak Rudi adalah 480.000. Cuman di sini cara cepatnya ada yang lebih cepat daripada ini. Tadi diperoleh M-nya 8 juta. Ini cara yang kedua ya. Setelah cara B, setelah lain yang ini. Nah, tadi diskonto 8 juta, Pak Rudi menerima pinjaman 7.520.000. Ya, kurangkan aja langsung D sama dengan M dikurang NT, yaitu 8 juta dikurang 7.520.000. Hasilnya adalah 480.000. Nah, ya, cara mana pun jadi, yang penting mengerti. Oke, ayo berlatih. Sudah ada 2 contoh soal. Nah, kerjakanlah ini 2 contoh soal yang berikut. Ya, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.